Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunus Alexander Moreno. Saya berdoa di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dan dalam video ini, saya akan menyelesaikan tugas saya dari dosen pembimbing saya untuk dapat menyelesaikan akhir skripsi saya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran efektif dan karakter Kristiani siswa. Untuk dapat lebih mendalami terkait tentang pembahasan kita pada hari ini, kita harus dapat memahami ketiga poin tersebut. Yang pertama yaitu apa itu strategi pembelajaran efektif dan karakter Kristiani siswa. Yang kedua, kenapa harus kita bahas strategi pembelajaran efektif dan karakter Kristiani siswa. Dan yang terakhir yaitu apa kaitannya strategi pembelajaran efektif dan karakter Kristiani siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu apa itu strategi pembelajaran efektif dan karakter Kristiani siswa. Pertama, strategi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif ini seperti kita ketahui yaitu seperti teknik, yaitu teknik pembelajaran yang dapat membentuk sikap nilai moral dari karakter peserta didik yang ada di sekolah. Ini juga berkaitan dengan komitmen, tanggung jawab, disiplin, kejujuran dari siswa tersebut, dan lain sebagainya. Nah, dari yang sudah kita bahas itu dapat kita peroleh dari strategi pembelajaran efektif ini berkaitan dengan sikap, nilai moral, minat dan konsep diri. Itulah hal yang dapat kita pahami tentang strategi pembelajaran efektif. Selanjutnya tentang karakter Kristen. Seperti yang sudah kita pahami ataupun kita ketahui, kalau karakter Kristen ini adalah berkaitan dengan sikap yang kita teladani dari Tuhan. Nah, jadi karakter Kristen ini merupakan sikap yang dapat kita teladani yang ada di dalam ajaran Kristen yang harus kita teladani, harus kita jiwai, dan harus kita sebagai acuan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus yang bisa kita terapkan atau kita bertindak kepada diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar kita. Nah, hal tersebut bisa kita peroleh atau bisa berlandaskan untuk dapat menguatkan karakter Kristiani ini. Bisa kita buka dalam Galatia 5 ayat 22-23. Intinya berkaitan tentang buah-buah roh, atau bisa kita sebut kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Nah, dan hal tersebut bisa juga kita peroleh tentang landasan dari teologisnya. Bisa kita buka dari Efesus 5 ayat 1-2 yang dimana berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, dari landasan teologis tersebut dapat kita peroleh bahwa karakter Kristen siswa itu adalah sikap yang dapat kita teladani dari Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua. Kenapa harus membahas strategi pembelajaran efektif dan karakter Kristen siswa? Karena untuk dapat membentuk sikap ataupun karakter dari siswa tersebut agar dapat mengembangkan kemampuan hidup dia secara harmonis, peduli, dan merasakan apa yang bisa dirasakan dari orang lain. Nah, jadi alasan kenapa kita harus membahas ini adalah agar bagaimana kita dapat mendidik siswa tersebut agar dapat lebih memahami bagaimana kasih itu sebenarnya. Selanjutnya juga terkait tentang tujuan. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar siswa dapat menjadi manusia yang lebih hidup, yang memiliki rasa peduli kepada sesama manusia, dan juga membentuk sikap mereka sebagaimana Tuhan yang ajarkan kepada kita di dalam kitab kita. Nah, yang selanjutnya kita bisa membahas juga dari tujuan tersebut. Kita tidak akan memperoleh hal tersebut kalau tidak ada yang akan menuntun ataupun mendidik peserta didik tersebut. Nah, yang akan dapat menuntun peserta didik ini bisa kita peroleh dari kita sebut juga 3 agen. Nah, 3 agen ini bisa kita sebut juga keluarga, sekolah, dan juga gereja. Yang dimana yang pertama tentang keluarga ini merupakan
lingkungan pertama dari peserta didik yang akan memberikan ajaran hal-hal mendasar kayak mana harus bersikap kepada sesama dan juga lingkungan sekitar. Yang kedua, ini tentang sekolah. Ini merupakan lingkungan kedua yang akan mengajari peserta didik bagaimana menaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekitar dia. Dan juga yang ketiga yaitu tentang gereja. Ini merupakan lingkungan ketiga yang akan mendidik peserta didik dalam memahami bagaimana menjadi hamba-hamba Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang apa kaitannya strategi pembelajaran afektif dan karakter kesaksian siswa. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, strategi pembelajaran afektif ini merupakan pembentukan sikap dari siswa dalam pembelajarannya. Dan juga karakter Kristen ini juga sikap yang dapat kita teladani dari ajaran Tuhan. Nah, jadi kaitan antara strategi pembelajaran afektif ini dan karakter Kristen siswa sangat erat hubungannya, berkaitan dengan pembentukan sikap terkhususnya kepada peserta didik atau siswa. Demikianlah pembahasan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.